Tahun 1963, Herbert A. Gilbert, seorang pedagang besi tua, sadar kalau rokok tembakau itu membuat masalah kesehatan karena tar dan nikotin. Dia jadi kepikiran buat bikin rokok alternatif yang lebih sehat. Jadi menurut dia, masalah utamanya itu dari pembakaran rokok yang menyebabkan asap. Gilbert mungkin akhirnya mikir, kalau gue bisa bikin rokok yang nggak ada asapnya, mungkin masalahnya kelar. Langsung lah si Bang Gilbert ini beraksi. Dia merancang prototipe alat baru yang inovatif. Sebuah alat untuk menghisap udara hangat dengan perisai tembakau. Ingat, tembakau ini cuma rasa aja, perisai tembakau, nggak ada asap karena nggak ada pembakaran, nggak ada nikotin juga. Nah, alat rancangan Gilbert ini sebenarnya mirip dengan vape atau pods di zaman sekarang. Bodinya tuh lonjong, ada baterainya, ada heat source, sampai ada cartridge untuk masukin perisai atau liquid. Nah, cara kerjanya tuh menarik banget. Udaranya kan ditarik, terus dipanaskan dulu sebelum sampai ke cartridge yang ada rasa-rasanya itu, dan Bang Gilbert nyaranin untuk pakai bohlam sebagai sumber panas. Nah, udara panas ini mengangkat rasa, lalu membawanya ke mouthpiece yang akhirnya dihisap oleh pengguna. Gitu. Nah, penemuan Gilbert ini sangat menarik, benar-benar tanpa nikotin, tanpa tar, dan tidak ada karbon monoksida. Tapi, produk ini tidak pernah laku di pasaran. Di tahun 1960-an, industri rokok tembakau masih terlalu kuat, jadi orang-orang tuh nggak tertarik rokok sehat kayak gini. Mungkin kalau Bang Gilbert bikin alat ini sekarang, mungkin bisa jadi saingannya IQOS. Di tahun 1960-an juga, perusahaan-perusahaan tembakau besar sebenarnya lagi rajin berinvestasi untuk menemukan rokok yang lebih sehat. Ironisnya, mereka melakukan itu sambil tetap bersikeras kalau ngerokok tidak menyebabkan kanker. Salah satu proyek yang terkenal adalah Project XA yang digagas oleh Liggett, sebuah perusahaan tembakau asal Amerika Serikat. Di balik proyek ini ada Dr. Mold yang dipekerjakan setelah Dr. Ernest L. Wider menemukan bahwa tar dari asap rokok bisa menyebabkan kanker pada tikus. Untuk merespon penemuan ini, Dr. Mold diundang untuk memimpin upaya menciptakan rokok yang lebih sehat. Jadi di tengah kontradiksi dan keraguan, upaya ini adalah langkah yang besar menuju perubahan dalam industri tembakau. Dan bener aja, Dr. Mold nemuin cara untuk menghentikan tumor dengan menambahkan palladium dan magnesium nitrat ke tembakau. Tapi sayangnya, penemuan ini tidak pernah dilanjutkan karena Project XA gagal. Industri tembakau takut ini bakal jadi pemicu bisnis mereka tuh hancur. Dan walaupun dulu belum ada bukti kuat soal rokok dan kanker, penemuan Mold ini bisa jadi game changer buat industri rokok saat itu. Waktu berlalu, tapi isu rokok sehat masih ada. Di tahun 2003, apoteker dari Cina, Hock Lin, dia mengaku mendapatkan ide dari mimpinya. Dia mimpi tenggelam di laut yang berubah jadi asap, dan dia inget bapaknya yang meninggal karena kanker paru-paru. Dari situ dia kepikiran buat bikin rokok elektrik, rokok yang tidak perlu pembakaran tapi mengubah nikotin jadi uap. Hock Lin bikin prototipe dengan teknologi ultrasound buat mengubah liquid jadi uap, dan banyak yang nyebutin dia sebagai penemu rokok elektrik modern karena penemuannya memang menginspirasi bentuk-bentuk rokok elektrik zaman sekarang.